Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan Ilyas, NIM 1905969 dari kelas 7A PGSD Pendidikan Kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai business plan yang telah saya buat ya. Yang di sini ada Jet Ring ya untuk nama toko yang telah saya buat. Nah, untuk selanjutnya ada latar belakang usaha. Latar belakang usaha yang saya buat karena tentunya globalisasi. Globalisasi menyebabkan budaya konsumtif bagi seluruh masyarakat yang terkena impact globalisasi. Pada globalisasi, masyarakat lebih cenderung berbudaya suka membeli produk daripada membuat. Selain itu, adanya pandemi mendorong mendorong kewirausahaan menjadi salah satu aspek yang penting sebagai alternatif dalam bertahan hidup. Nah, kenapa demikian? Karena COVID-19 banyak memberikan atau banyak menciptakan pengangguran-pengangguran baru sehingga meningkatkan pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, selain itu di tempat dekat rumah saya banyak sekali usaha-usaha minuman atau usaha-usaha dalam basis minuman tetapi dengan bahan baku yang berbeda seperti coklat, green tea dan sebagainya ya, teh atau dan sebagainya. Nah, untuk susu murni sendiri tentunya masih minim atau masih sedikit saingan yang ada di daerah saya, sehingga saya pikir itu menjadi salah satu peluang yang bisa saya manfaatkan untuk membuka usaha baru, yakni Jet Ring yang berbasis berbahan baku minuman susu murni. Nah, untuk selanjutnya ada visi dan misi dan tujuan. Yang pertama ada visi yakni menjadi produk minuman yang tidak hanya memiliki rasa enak, tetapi juga memperhatikan segi kesehatannya. Dan misi pertama ada menjamin dan menjaga kualitas rasa produk minuman. Yang kedua ada menjaga dan memperhatikan sisi kesehatan pada produk minuman. Selanjutnya ada mengembangkan produk minuman. Selain itu ada menjunjung tinggi kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Nah, yang terakhir ada tujuan ya. Pada slide ini ada tujuan. Yang pertama ada memberikan kesempatan bagi masyarakat kota untuk merasakan minuman berbahan baku susu murni dengan mudah. Seperti yang kita tahu ya, di kota jarang ada yang memelihara sapi. Jadi tidak semua orang bisa merasakan sapi itu, susu sapi itu. Namun memang untuk daging sendiri banyak tuh. Nah, selanjutnya ada menciptakan produk minuman dengan memperhatikan segi kesehatan agar masyarakat aman dan nyaman ketika mengkonsumsinya. Tentunya dalam suatu produk kita tidak hanya memperhatikan rasa terhadap produk tersebut, tapi kita juga harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi suatu produk. Selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan dengan membuat usaha minuman sehat. Tentunya saya bertujuan untuk membuka usaha ini, yakni meningkatkan kesejahteraan yang saya miliki pada saat ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya ada mengajak masyarakat menjaga kesehatan diri dengan memperhatikan apa yang dikonsumsi. Pada saat ini cenderung masyarakat lebih konsumtif tanpa memilah-milah apa yang dia konsumsi. Maka dari itu tujuan dari produk minum ini untuk mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya ada profil usaha. Profil usaha yang saya kembangkan atau yang saya buat, yakni nama usaha ada Jet Ring, nama pemilik yakni Wandi Setiawan Ilyas, bidang usaha kuliner, jenis produk minuman, alamat usaha Jalan Geger Kalong, Tunggu 4, 019, Kota Bandung 40153, kode posnya ya 40153. Ini bertepatan pada rumah pribadi saya ya, secara pribadi rumah pribadi saya. Selanjutnya ada logo usaha. Ini logo usaha yang saya buat. Saya lebih cenderung terhadap warna abu dan hitam karena saya pikir
warna ini nyaman untuk dilihat dan tidak terlalu kontras terhadap orang yang melihatnya. Nah, untuk ini kenapa ini ada seperti prisma atau ini seperti kotak ini belah ketupat ya. Nah, ini tuh seperti kita perhatian gitu, perhatian rambu-rambu gitu. Nah, untuk jet-jet ini untuk seperti orang yang sedang tidur. Kalau di dalam film kartun ya jet-jet itu artinya tuh seperti tidur nyenyak gitu. Maka dari itu jet-jet ring tuh lebih ke mempunyai filosofi yakni minuman yang bisa menyehatkan seseorang dalam tidur mungkin. Jadi seseorang nyaman dan tidur selain nyaman juga sehat gitu dan segar gitu. Nah, mungkin selanjutnya ada analisis pasar ya. Ini analisis pasar yang saya gunakan ada analisis SWOT yang pertama, yakni ada strength kekuatan, produk memiliki berbagai macam varian. Tentunya produk yang saya kembangkan tidak hanya susu murni saja, tetapi ada varian rasa yang akan mendampinginya. Selanjutnya ada produk berbahan baku alami yang terjamin kesehatannya. Nah, susu murni yang saya ambil itu bukan susu buatan atau susu yang berasal dari lab kimia, tetapi langsung dari sapi langsung. Selanjutnya ada usaha dibuka melalui marketplace online, sehingga pembeli dapat memesan secara daring maupun luring. Jadi saya tuh membuka usaha tidak hanya pada tempat rumah tinggal saya, tetapi pada online shop sehingga semua orang bisa merasakan produk saya tidak ter terhalangi oleh jarak maupun waktu. Selanjutnya, Anda memberikan kesempatan masyarakat merasakan susu murni dengan mudah seperti yang sudah saya jelaskan pada awal. Pembeli meliputi banyak kalangan masyarakatnya. Pembeli di sini tidak hanya pada mungkin tidak hanya pada anak-anak maupun remaja, tetapi semua umur, kecuali mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa meminum susu sapi ya, khususnya yang alergi susu sapi, dan beberapa umur yang mungkin rentan terhadap susu dari luar itu, atau seperti bayi yang memerlukan ASI. Nah, harga selanjutnya ada harga mudah dijangkau. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Usaha masih baru sehingga belum dikenal masyarakat. Memang masih baru untuk merintis ya, jadi belum dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada usaha ini belum mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap. Bahan baku rentan basi, lokasi toko kurang strategis, peluang jumlah pesaing dengan bahan baku yang sama masih sedikit jumlahnya, bahan baku mudah didapat, memanfaatkan jejaring sosial dalam pemasaran, produk cocok untuk berbagai kalangan, dan ada threat atau hambatan, yakni banyaknya pesaing minuman dengan bahan baku yang berbeda, bahan baku cepat basi ya, sehingga menjadi hambatan bagi menjalankan bisnis ini. Selanjutnya ada analisis pasar. Ya, masih dalam analisis pasar, yakni analisis for 4P ya. Bisa dilihat ya untuk ada produk dan price saya disatukan atau di satu konten kan. Yang pertama ada varian menu, ada susu murni original yakni harga 6.000 kisaran sampai 10.000, susu murni mangga medium 9.000 sampai 11.000 dengan ukuran berbeda, strawberry 9.000 12.000, anggur 9.000 13.000, coklat 9.000 12.000, jeruk 9.000 11.000. Dan ada flash, ada yang pack ketiga ya, yakni tempat produksi dan penjualan usaha saya, yakni berada di rumah pribadi, yaitu di Geger Kalong Tonggo 4, Geger Kalong Sukasari, Kota Bandung. Selain itu tersedia di marketplace online Shopee Food dengan nama toko Jetting. Nah, untuk promosi atau promotion secara umum dengan memasarkan produk yang baru memanfaatkan secara penuh media sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, dan mungkin akan berkembang menggunakan platform lainnya. Selain itu, pemasaran secara offline kepada tetangga sekitar. Selanjutnya ada analisis pasar. Untuk segmentasi ada laki-laki, perempuan, untuk jenis kelamin, usia anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Untuk tingkat pendapatan atas, menengah, bawah, dan tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan, dan kriteria
kriteria lain. Selanjutnya ada targeting. Targeting pada jenis kelamin kami mengambil laki-laki dan perempuan karena mengapa? Karena laki-laki dan perempuan tentunya banyak yang suka terhadap susu sapi. Selanjutnya ada usia, anak, remaja, dewasa, dan manula. Semua segmen tersebut menyukai minuman khususnya susu murni dan sehat bagi setiap segmen. Selanjutnya ada tingkat pendapatan, ada atas, menengah, bawah, yakni saya ambil menengah. Harga disesuaikan dengan segmen menengah ataupun ke bawah mungkin bisa, dan ke atas juga cocok. Tempat tinggal yakni perkotaan, kebutuhan terhadap minuman susu atau minuman sehat terlebih banyak dibutuhkan di perkotaan dibandingkan di pedesaan untuk jumlah kuantitasnya gitu. Selanjutnya analisis pasar yakni positioning, yang tadi kan STP, segmenting, targeting, dan sekarang ada positioning. Positioning yakni slogan, yakni segarnya bikin sehat. Selanjutnya ada operasional, persiapan, lokasi produk, rumah pribadi, alat bahan, ada susu murni, kompor, cup dan sedotan, sealer, freezer, es batu, blender, pisau, pelanan, buah-buahan, gula cair, dan beberapa yang lainnya yang mungkin belum tercantumkan. Selanjutnya ada operasional dalam proses pembuatan. Yang pertama ada panaskan susu murni dengan kompor. Yang kedua, setelah susu murni dipanaskan, tunggu hingga dingin. Kemudian sediakan ke dalam cup, masukkan es batu, press cup tersebut, dan siapkan sedotan sehingga produk bisa langsung dinikmati atau bisa langsung disajikan. Selanjutnya ada susu murni dengan varian rasa dengan langkah awalnya sama sampai dengan susu murni panaskan hingga dingin, ditunggu hingga dingin. Nah, selanjutnya ada blender buah yang akan digunakan. Setelah buah cair, masukkan susu murni yang telah dingin ke dalam blender, kemudian masukkan es batu sedikit untuk memberikan kesegaran, dan blender kembali dan siapkan cup, kemudian tuangkan kepada cup, langsung press cup tersebut dan siapkan sedotan dan minuman siap dikonsumsi. Selanjutnya ada operasional di pemasaran. Strategi pemasaran yakni pertama menggunakan sosial media untuk membantu memasarkan produk, menawarkan produk kepada tetangga serta memberi tester-tester, penjualan secara langsung dan secara online. Selanjutnya ada membuat promosi dengan diskon yang cukup menarik. Selanjutnya ada pembiayaan ya, sumber dana pribadi dan keluarga dan anggaran biaya seperti bisa dilihat ini untuk total biaya tetap ada 150.000 dengan ini ya, konten ini promosi sosial media, dan ada biaya tidak tetap dengan susu murni, bahan baku utama, varian beberapa buahan dan coklat serta cup dan sedotan dengan jumlah 380.000 dalam biaya tidak tetap. Selanjutnya ada pembiayaan, total biaya. Yang pertama biaya tetap ditambah biaya tidak tetap 150.000 ditambah 380.000 kurang lebih 530.000. Harga pokok penjualan total biaya dibagi jumlah produksi 530.000 ditambah 380.000, 910.000 dibagi 120 produk. Jadi jumlahnya tuh 750,83 per produk di harga pokok penjualan. Harga jual HPP atau harga pokok penjualan ditambah 20% laba dikali HPP 7.583 ditambah 20% dikali 7.583, 7.583 ditambah 1.518 jumlah 9.099, diambil jalan tengahnya yakni sekitar 9.000. Nah, selanjutnya ada pembiayaan. Yang terakhir ada pembiayaan laba rugi dan break even BEP. Laba dan rugi harga jual tambah harga total produk yang dijual 9.000 dikali 120, totalnya 1.080.000. Pendapatan dikurang total biaya kurang lebih 1.080.000 dikurang 530.000 kurang lebih 550.000. 550.000 dengan memproduksi 120.000 adalah keuntungan. Selanjutnya ada BEP, titik di saat menjual produk berada pada saat tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian digunakan ketika pembeli menawar produk kita. BEP produk
biaya produksi total biaya 550.000 dikurang total biaya dikurang harga jual 550.000 dikurang 9 dibagi 9.000 yakni 61,11 produk dibulatkan menjadi 61 produk. BEP harga total biaya dibagi total produk 550.000 dibagi 120.000 yakni 4.580 3.300 per pieces. Nah, kurang lebih pemaparan dari business plan yang saya telah buat. Sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.